Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kedengaran suara-suara pencinta Tuhan ya. Pada maghrib kali ini, alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dihujani berkah pada malam Jumat penuh melimpah ruah berkah ini, ya, kita bersyukur karena pada kesempatan yang sangat langkah ini, alhamdulillah, teman-teman kita mungkin banyak alasannya, masuk akal memang. Walaupun Bapak Ibu juga punya alasan, tapi tetap memilih hadir di malam Jumat di rumah Allah ini. Makanya itu siapa yang akan diampuni dosanya kalau bukan kita semua, insya Allah. Siapa yang akan mendapatkan berkah rahmatnya selain kita di sini, insya Allah. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kita termasuk orang-orang mudah-mudahan masuk kategori al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Kita tadi mendengarkan suara azan, hayya 'alal falah, kemarilah meraih keberuntungan. Nah, kita memenuhi ajakan Allah untuk meraih keberuntungan. Ini sebuah hakikat. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Pada masa Nabi, ketika Masjid Nabi baru dibangun, Masjid Nabawi itu ya, orang Yahudi minoritas di Madinah juga mau bangun sinagog. Sinagog itu artinya rumah ibadahnya orang Yahudi. Kalau gereja, rumah ibadahnya Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan. Ya. Kalau rumah ibadahnya agama-agama art seperti Hindu, ya ada namanya masing-masing, ada pura, ada kuil, ada candi, ya temple gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Masjid Nabi itu sudah dibangun, ada dua orang Yahudi juga, masa orang Islam bangun rumah ibadahnya, kita juga harus bangun rumah ibadah. Tapi tanahnya itu persis dempet dengan masjidnya Nabi. Marah Umar, tahulah Umar bin Khattab ya kan, Algojo masuk Islam kayak apa itu? Enggak kebayang kan? Mau bangun gereja Bapak mau bangun sinagog di depan masjid, di samping masjid. Ya, akhirnya dia juga terikat dengan hukum, ya living law, hukum adat pada waktu itu ya, bahwa ya orang membangun pada tanahnya kan dilarang. Terus, loh, apa hak Anda melarang? Ini tanah aku, ini tanah kami. Ya, nekat ya. Akhirnya nahan diri sahabat. Kalau begitu lapor dulu, jangan marah-marah dulu. Ada Rasulullah di dalam tuh. Ya Rasulullah, ini ada masalah. Apa masalahnya? Nabi kan selalu sejuk tuh kan, nggak gampang terpancing oleh orang-orang yang sikap reaktif gitu. Jadi kalau ada orang yang bersikap reaktif, jawablah dengan sikap proaktif. Kita kan sudah pernah membahas kan perbedaan antara reaktif dan proaktif. Jangan reaktif dibalas dengan reaktif, itu menyiram minyak terhadap api. Ya. Apa yang terjadi? Itu Rasulullah.
Dua orang Yahudi itu masa mau bangun rumah ibadahnya nempel di masjid? Bagaimana nanti ibadah kita terganggu, saling mengganggu? Nabi pendek pertanyaannya, begini, itu tanah siapa? Iya sih, tanahnya ya Rasulullah. Ya, kita tidak bisa menghalangi orang untuk membangun kalau itu tanahnya. Coba lihat arifnya Rasulullah. Akhirnya Yahudi ini terus membangun rumah ibadahnya, mungkin menanam fondasi segala macam. Semua sahabat resah, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena ketundukan para sahabat terhadap pimpinannya, Bapak Ibu. Selama rakyat itu tunduk terhadap pimpinan, persoalan itu akan mudah terselesaikan. Tapi kalau semuanya mau jadi pimpinan, nggak ada yang mau jadi orang yang dipimpin, di situ persoalan mulai muncul. Indahnya masyarakatnya Nabi, masyarakatnya sangat taat, mau mendengar apapun kata Nabi, Nabi yang paling benar. Kenapa orang membenarkan Nabi? Satu kata terus menerus dengan perbuatannya. Pimpinan itu akan mulai tidak berwibawa di mata masyarakatnya kalau sudah pernah mengecewakan masyarakatnya. Apa yang dikatakan oleh pimpinan, diperintahkan oleh pimpinan, malah dianya yang melanggar atau anggota keluarganya atau CS-nya yang melanggar, disitulah mulai runtuh kewibawaan seorang pemimpin. Nabi selalu berwibawa, bahkan makin berwibawa, karena selalu satu kata dengan perbuatannya. Nah, kita diminta untuk mencontoh Rasulullah, selalulah satu kata dengan perbuatan, niscaya kewibawaan melekat pada dirinya. Nah, ya udah. Begitu Bilal menyampaikan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kepada hayya 'alal falah, kaget. Orang-orang Yahudi ini pada kaget. Loh, konglomeratnya itu, yang pimpinannya itu, tunggu dulu, apa itu yang diteriakkan itu? Hayya 'alal falah, marilah mereka beruntungan, itu artinya kan? Loh, bukankah tujuan kita membangun sinagog ini mau juga mengajak orang-orang untuk meraih keberuntungan? Nah, kalau tetangga kita ini yang namanya masjid ini memanggil orang juga untuk meraih keberuntungan, untuk apa kita akan bangun lagi di sini ini? Akhirnya dia, orang Yahudi itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu tadi yang diteriakkan sahabatmu Bilal itu, hayya 'alal falah, marilah mereka beruntungan. Apa iya memang tujuannya masjid seperti itu? Iya, memang iya. Masjid itu bahasa Arab artinya tempat untuk tersungkur membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu manusia itu dhaif, penuh dengan kekurangan. Makanya itu orang-orang yang mabuk duniawi, aktif melakukan dosa, yang lupa dengan Tuhannya, kasar perbuatannya, mengganggu ketentraman, kita panggil hayya 'alal falah, wahai semua orang, datanglah ke masjid ini meraih keberuntungan. Nah, itu tujuan kami juga yang kami akan bangun sinagog di sini, ingin mengajak orang lain itu juga untuk meraih keberuntungan. Nah, kalau Anda sudah membangun tempat seperti itu, ya kami tidak perlu membangun lagi. Ya, fondasinya ditinggalkan. Kalau begitu saya serahkan tanah ini untuk mengembangkan masjidmu ya Rasulullah. Terangguk-angguk para sahabat. Coba kalau api dibalas dengan api, yang terjadi adalah kehangusan. Tapi kalau api dibalas dengan air pemadam kebakaran, nah yang terjadi pada waktu itu sangat mengesankan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan langsung menanggapi satu keadaan dengan cara-cara yang reaktif. Biasanya itu kontraproduktif. Hadapilah apapun yang terjadi dengan cara-cara yang proaktif. Niscaya akan terselesaikan melalui sentuhan-sentuhan tangan-tangan Tuhan yang tersembunyi. Subhanallah. Itu sebetulnya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin bukan karena dirinya Nabi sebagai seorang rasul, seorang Nabi yang mendapatkan backup, pendampingan dari Allah, tapi lebih disebabkan karena kecerdasannya Nabi terbiasa menjawab tantangan itu dengan mengedepankan sikap proaktif, bukan reaktif. Akhirnya, Masya Allah, pribadi Nabi itu sulit untuk mendeteksi apakah yang dilakukan itu petunjuk wahyu atau kecerdasannya Nabi secara pribadi. Kalau orang itu sudah bersahabat dengan Al-Quran, maka pribadinya orang itu sulit untuk membedakan mana pribadi yang ditentukan, didikte oleh Al-Quran atau mana yang berdasarkan hati nuraninya sendiri. Nurani yang tercerahkan oleh Al-Quran, akal yang tercerahkan oleh wahyu, maka itu akan nyambung satu sama lain. Jika akal bersinergi dengan wahyu, maka itulah terjadi energi yang dahsyat. Itu satu contoh Bapak Ibu. Dalam situasi sepanas politik ini, atau mungkin lebih panas lagi, apa yang akan terjadi kalau kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, ya, maka insya Allah kita akan memperoleh solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa pencerahan itu, enlightenment, pencerahan, kearifan, itu bukan hanya terdapat di dalam masyarakat Arab tempat turunnya Al-Quran, tapi juga kearifan-kearifan lokal itu muncul pada setiap tempat sudut-sudut bumi yang dihuni oleh manusia. Karena manusia itu apapun agamanya, mohon maaf, apapun kepercayaannya, dia tetap manusia. Selama manusia itu manusia, pasti itu adalah anak cucu Adam, iya kan? Ada enggak manusia yang bukan anak cucu Adam? Ada enggak? Enggak ada. Siapapun yang merasa anak cucu Adam, tanpa membedakan agama, kepercayaan, aliran, mazhab, apalagi kalau hanya sekedar suku, bangsa, jenis kelamin, warga negara, wajib hukumnya kita menganggapnya sebagai manusia, dan wajib hukumnya untuk menghormati ciptaan istimewa itu. Manusia itu apapun agamanya, wajib hukumnya kita hormati. Salah kalau ada orang, siapapun yang mengatakannya, mari kita menghormati umat Islam, tidak perlu menghormati orang yang beragama lain. Itu tidak sejalan dengan perintah Al-Quran. Allah mencontohkan dirinya, walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Kita itu enggak pernah mendengarkan, kok kenapa bisa-bisanya Allah memilih sebuah kata Allah memuliakan anak cucu Adam. Tidak dikatakan walaqad karramnal muslimun, Allah memuliakan orang Islam. Walaqad karramnal mu'minun, Allah memuliakan orang beriman. Enggak ada itu. Walaqad karramna al Indonesiun, enggak. Walaqad karramna rijal, laki-laki, enggak. Walaqad karramna nisa, perempuan, enggak.
Tapi walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak-anak cucu Adam. Kalau kita mendalami bahasa Arab Bapak Ibu, menarik ini. Kenapa Allah menggunakan istilah karramah, bukan faddalah? Bahasa Indonesianya sama itu Bapak Ibu. Walaqad faddalna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Inilah keterbatasan bahasa Indonesia kita, tidak mampu membedakan antara karrama dengan faddalah. Kalau faddalah itu tidak ada unsur sakralnya, ya. Yang ada adalah unsur profan. Apa namanya profan itu ya? Kan ada sakral, keramat lah itu ya, sakral, divine creation itu ya. Kekeramatan di situ. Ada kemuliaan Allah, manusia makhluk langit lah gitu ya. Handmade-nya Allah. Bukan buatan pabrikan. Itu kalau kata karama. Tapi kalau kata faddalah, mulia juga, tapi kemuliaan itu buatan kodian. Maaf, bahasa Tanah Abang nih. Nah. Faddalah itu bahasa profan. Profan itu bumi, bahasa rendah. Mulia juga sih sebetulnya, tapi perak bukan emas. Tapi kalau karama itu emas, kalau faddalah itu perak. Allah menggunakan walaqad karramna bani Adam, tidak walaqad faddalna bani Adam. Ini aja sebetulnya sudah lebih dari cukup untuk menyadarkan kita jangan memandang enteng orang lain hanya karena perbedaan agama, hanya perbedaan kepercayaan. Mestinya juga orang beragama lain bersikap yang sama dengan Al-Quran ini. Mentang-mentang kita minoritas muslim di Myanmar, di Uighur, di Barat, kadang-kadang kita diperlakukan sangat diskriminatif. Jadi siapapun gak boleh mentang-mentang atas nama demokrasi, ya kita mau membangun gereja di Indonesia sulitnya minta ampun. Mentang-mentang muslimnya mayoritas. Mana ada negara seperti itu menghalangi orang membangun rumah ibadahnya. Jangan ngomong kayak gitu. Saya pengalaman Bapak Ibu. Sekian tahun kita di Amerika. Lama saya di Maryland. Kita sudah punya tanah. 100% itu milik kita itu. Puluhan kali kita ajukan mohon untuk membangun masjid, enggak pernah diizinkan tanpa ada alasan. Nah, kalau kita di sini menolak pembangunan gereja, itu bukan karena gereja enggak boleh dibangun, tapi peruntukannya tanah itu bukan untuk rumah ibadah, mungkin itu untuk fasilitas olahraga, mungkin itu toko, mungkin itu ada peruntukannya kan, daerah kantor ini, daerah perdagangan ini, daerah pemukiman ini. Jangan campur-campur. Itu juga bagus tuh manajemen pengelolaan tata ruang, ya kan. Mungkin ada saudara kita yang ingin membangun gereja atau rumah ibadah lain, tidak peruntukannya untuk rumah ibadah sehingga ditolak. Jangan dipublikasi lagi, wah kami tidak boleh bangun rumah ibadah. Kadang-kadang kita itu kan sikap reaktif ya. Saya juga minta kepada umat Islam sebaliknya juga. Di daerah minoritas, di bagian timur sana, masa kita mau bangun masjid? Enggak boleh. Gereja dibangun di mana-mana. Giliran kita mau bangun masjid, jangan langsung reaktif, jangan langsung buruk sangka kepada pemerintah setempat, walaupun pemerintahnya itu memang kebetulan non-muslim. Siapa tahu daerah tempat kita akan membangun rumah ibadah atau masjid itu bukan peruntukan untuk rumah ibadah di situ. Mungkin ada peruntukan lain, daerah bisnis atau daerah apa dan sebagainya kan. Ya sama dengan kita kan. Nah, jadi saya ingin kita
istilahnya tuh lebih arif menyikapi sebuah perbedaan. Jangan mentang-mentang kita minoritas ngeluh melulu memaksakan kehendak. Tapi juga sebaliknya, jangan mentang-mentang mayoritas maunya memandang orang lain itu, kamu kan minoritas. Jadi yang kita tidak bolehkan itu anarkisme mayoritas dan tirani minoritas. Minoritas tidak boleh tirani, mayoritas tidak boleh anarkis. Itulah Indonesia yang sejati. Alhamdulillah kita di Indonesia sebetulnya ini sudah berlaku. Saudara-saudara kita non-muslim, Kristen, ya, Katolik, Protestan sudah tahu diri dan sudah maklum lah. Dan kita pun juga sebagai umat Islam itu juga sudah arif, sudah maklum. Bagaimana kalau kita melahirkan seorang anak atau beberapa anak kan? Biasanya anak-anak pertama itu ngalah terhadap adik bungsunya kan? Nah, anggaplah ini, kalau mungkin bukan analogi yang bagus, saya mohon maaf. Kita sebagai bangsa di mana umat Islam itu mayoritas, kadang-kadang kita harus ngalah terhadap adik kandung kita yang kecil. Ya, ibu bapak kita ngalah, nak kamu kan kakak. Pemerintah kita udahlah terima, nggak apa-apa tuh. Lapang dada lah. Bukankah kita sebagai kakak seringkali diminta lapang dada menghadapi adik kita minoritas itu? Tapi kalau minoritas itu juga melampaui batas, itu namanya nakal. Cubit-cubit sedikit lah. Nah, ini apa ya? Ini contoh kearifan. Jangan semua yang berbeda dengan akal pikiran kita, tradisi kita, langsung kita marah. Nah, nggak boleh. Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Bahkan Nabi, Bapak Ibu, percaya nggak? Ada Arab pegunungan, primitif lah, datang juga bertamu ke rumahnya Rasulullah. Kebelet mau kencing barangkali, kencing di masjid Nabi. Sahabat itu menghunus pedangnya, menghina rumah Allah, masa kencing di sini? Hampir dibunuh. Nabi lari, sarungkan pedangnya, jangan ganggu dia. Itu kan orang primitif, itu kan orang pedalaman. Mungkin adat istiadatnya di sana memang seperti itu, sembarangan tempat ya kencing. Nabi sendiri yang melakukan hal ini. Dia onggok pasir itu, ditimbunin pasir karena masjidnya Nabi nggak ada karpetnya, pasir biasa. Ya, belakangan sadar, oh iya, baru saya tahu kalau masjid itu tidak boleh kencing. Jangan mengukur diri kita sebagai orang kota persis memperlakukan ukuran itu sama dengan orang yang nggak pernah lihat bangunan masjid. Ya. Kita diajari bersikap seperti ini. Bagaimana orang yang sangat ekstrim perbedaannya dengan kita, tidak boleh menghakimi mereka tanpa tahu. Kalau itu tidak bermaksud menghina masjid, jangan dihakimi. Beri hukuman, tapi jangan sampai membenci, memusnahkan, membunuh dan sebagainya. Kita dengarkan dulu suara azan, Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف ود الوجه العالي وبعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini saya sudah jelaskan. Tapi nanti masih akan kami buka pada pertemuan kita yang akan datang satu persatu garis lingkaran ini. Enggak jelas ya, tapi insya Allah semakin dalam tempurung yang melingkari kita itu, maka itu semakin physically yang pembahasan kita. Tantangan kita untuk belajar itu bagaimana keluar dari tempurung sempit itu. Kalau kita hanya hidupnya di tempurung dalam, di lingkar dalam, itu pengap kita Bapak Ibu. Mana Islam itu? Islam itu di sudut itu ya. Sudut mana? Kanan ya. Ya, di situ di sudut kanan lingkaran paling dalam itu adalah alamul mulk, pernah kita bahas itu. Yaitu alam fisik, alam material. Jadi kalau orang itu makrifahnya rendah, kurang, kebahagiaan itu diukur berdasarkan fisiknya. Ya. Ngapain kita datang di sini? Enggak ada kipasnya, pengap. Padahal yang dia pelajari makrifat tingkat tinggi. Dia lebih mengutamakan ketenangan fisiknya, kebahagiaan fisiknya ketimbang rohaninya. Ada orang sekalipun pengap berkipas-kipas, enggak ada AC-nya, tapi kalau pembahasannya itu tasawuf sangat dalam, enggak peduli, yang penting aku menemukan makanan rohani yang sangat lezat. Nah itu dia kan. Tasawuf itu Bapak Ibu, itu makanan paling lezatnya rohani itu. Jujur saya ingin mengatakan. Kalau fikih, ya saya tidak ingin mengatakan warteg ya. Makanan juga, tapi yang paling lezat, kan lezat itu diukur berdasarkan yang mana paling membahagiakan kita kan, yang mana paling enak kan. Ukuran enak dan tidak enak itu diukur tingkat kepuasan. Enaknya lidah ini mencicipi rendang nih, yang bikin orang Padang asli sih soalnya enak tuh. Ya, aduh, enaknya ini soto Betawi ini, lupa kolesterol kita ini. Aduh, enaknya ikan bakar. Wah, ikan bakar, ikannya dari Makassar tuh. Nah, jadi ukuran kelezatan itu diukur oleh pengecapan kita yang sifatnya fisik.
Tapi kalau batin kita itu tidak diukur oleh apa yang kita rasakan di tempat itu, tapi apa yang sedang kita nikmati secara rohani. Ya. Tengah malam enaknya tidur, ngapain kita di sini zikir-zikir? Ngapain di sini i'tikaf? Secara lahiriah i'tikaf itu waktu tidur. Tapi secara batiniah dahsyat ini. Saya enggak pernah merasakan seperti ini. Nanti di masjid ini aku rasakan ketenangan batin seperti ini. Apanya yang tenang? Malah ngantuk, panas, desak-desakan. Kalian melihat dari ukuran fisik, aku merasakan secara rohani. Di atas kasur empuk di rumah aku yang ada AC-nya, enggak pernah aku merasakan kenyamanan rohani seperti ini. Jadi beda. Jangan mencicipi rohani dengan tolak ukur lahiriah. Demikian pula sebaliknya, jangan mengukur lahiriah itu dengan tolak ukur spiritual. Pakailah ukuran itu yang serasi. Tidak boleh kita mengukur panjang suatu benda berdasarkan literan. Berapa panjangnya? Kita ukur, diambil literan sekian cc. Enggak bisa. Harus ukuran panjang. Demikian pula sebaliknya. Ya. Ini berapa beratnya air ini? Diambil belbas sekian senti. Enggak bisa. Berat ya ukurannya adalah timbangan. Panjang pendek ukurannya adalah meteran. Jangan salah ukur. Nah, kita kadang-kadang mau mengukur beratnya suatu benda dengan membawa belbas. Mau mengukur panjangnya suatu benda dengan membawa literan, enggak nyambung. Seringkali kita seperti itu. Sebetulnya yang salah bukan orang lain, kita yang salah. Cuma persoalannya manusia ini paling tidak mau mengaku dirinya salah. Selalu mau mencari kambing hitam. Nyata-nyata dirinya salah, aku enggak boleh salah kok. Persis seperti iblis. Nah, kita jangan mencontoh iblis, objektif. Nabi yang membawa Al-Quran, sahabatnya malaikat, dekat dengan Tuhan, masih mau mengucapkan suatu perkataan yang luar biasa. Antum a'lamu bi umuri dunia. Engkau atau kalian lebih tahu urusan dunianya. Ada satu kisah, Nabi menegur seorang petani kurma yang melakukan okulasi, perkawinan kurma itu kan. Ya fulan, ngapain gituin kurma itu? Jangan melakukan. Oh enggak, Rasulullah justru melakukan perkawinan seperti ini, itu nanti akan buahnya itu bertambah bagus dan juga bertambah manis. Oh ya begitu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia, tapi urusan akhirat, urusan gaib, urusan agama, aku maksudnya itu. Nabi itu udah kepala negara, sudah rasul, sudah nabi, masih mau mengalah. Antum kalian lebih tahu lah. Kita nggak ada apa-apanya, nggak mau mengalah kan? Apalagi kalau yang dilawan itu orang pinter. Kita itu kadang-kadang sudah udahlah, nggak usah saya terusin. Nggak bagus belajar tasawuf menghujat-hujat. Ya, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nanti saya lewati. Nah, sedikit lagi saya akan masuk. Dia yang dikenal oleh orang yang mengenalnya tidak dengan pikiran. Ini bagaimana orang-orang mengerti Tuhannya. Apa yang saya tampilkan di sini Bapak Ibu, seperti gambar-gambar yang lingkar-lingkar tadi, saya sebetulnya ingin menunjukkan bahwa antara satu dengan yang lain, agama-agama itu ada persamaannya, bahkan lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Jangan selalu menekankan perbedaan terus-menerus.
Jadi antara satu agama dengan agama yang lain nggak boleh dan tidak akan pernah boleh untuk dipertemukan satu sama lain. Ya. Masa sih nggak ada satupun samanya antara satu agama dengan agama yang lain? Itu terlalu ego kita beragama itu. Seolah-olah kita itu sedikit pun orang lain nggak ada benarnya. 100% Islam ini benar. Agama-agama lain sesat. Agama-agama lain nggak boleh sama sekali didekati. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, tidak begitu Al-Quran mengajari kita kan. Apa kata Al-Quran? Apa ya? Contohnya yang paling dekat ya. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, apa artinya? Telah diwajibkan kalian untuk puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan oleh umat-umat sebelummu. Apa artinya itu? Apakah cuma umat Islam puasa? Enggak. Quran mengatakan umat lain juga puasa, cuman beda ada. Ada hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa artinya itu? Apakah Nabi harus memulai dari nol? Bulldozer semua nilai-nilai yang sudah pernah ada, nilai-nilai lokal hancurkan semuanya. Kita tanah lapangkan semua bangunan pencakar langit di Jakarta ini, baru mulai bangun dari nol. Mubazir. Sampai ke tingkat peradaban Jakarta yang sedemikian hebat ini, masa kita mau babat semuanya jadi tanah lapang? Enggak boleh pakai gedung bertingkat itu. Itu kan gedungnya orang-orang yang dibangun oleh orang kafir non muslim. Najis. Pokoknya buang ke laut semua pencakar langit itu, sehingga ini tanah lapang. Mari kita bangun lagi pencakar langit yang sama, padahal pemborongnya sama, bahannya sama kan? Apakah harus seperti itu? No. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan. Apa artinya menyempurnakan? Haruskah menyempurnakan itu diartikan babat mulai dari nol? Enggak kan? Apa yang kalau kita beli rumah Bapak Ibu, aku enggak setuju nih. Ya. WC-nya kok menghadap ke kiblat, padahal Nabi mengatakan kalau kamu buang air jangan menghadap ke kiblat. Panggil tukang, Pak, boleh enggak saya balik atau miring atau menghadap ke utara atau menghadap ke selatan kloset ini? Kenapa? Saya pernah baca hadis kalau kita buang air jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau tukangnya pintar, tapi saya juga pernah baca hadis kecuali kalau dalam ruangan sempit. Oh, saya enggak pernah baca. Kalau begitu enggak usah kita robah deh toiletnya. Kecuali toiletnya terbuka di depan umum, jangan. Enak kan begitu? Enggak jadi dirobah. Kalau dirobah itu kan harus ada kosnya kan? Tapi ini aku enggak suka. Kok kenapa kusengnya itu kok seperti salib? Kayak Masjid Istiqlal itu kan sudah pernah dirubah itu karena kuseng-kusengnya itu tampak segi empatnya. Ya, saya tidak ingin menunjuk itu ya. Tapi udahlah, nggak pernah ada asosiasi kita. Nah, jadi ganti kayak bentuk kubah atau segi empat biasa aja, nggak ada palangnya. Nah kalau ada palang, ada orang yang terganggu. Kalau ada orang lain juga, aku nggak terusik. Bahkan sholat di depan patung pun juga aku nggak terusik. Itu cuma makhluk kok. Tapi kalau mau terusik, aduh nggak enak masa sholat di depan patung. Ya.
Al-ardu masjidun, masjid itu apa? Bumi itu masjid. Dimanapun permukaan bumi ini itu masjid. Saya ingin tanya, apakah, mohon maaf ya, apakah gereja itu bumi? Iya. Kalau itu kita niatkan, bumi ini yang aku tempati berdiri ini adalah ardon, tanah. Ya. Dengan demikian, bolehkah orang salat di gereja? Tergantung Bapak Ibu. Jawabannya tergantung. Kalau di Jakarta di mana-mana ada masjid, di mana-mana ada space, ya. Mau kemana? Mau pergi sholat duhur? Di mana? Tuh di samping Bapnas di situ ada gereja. Loh kok kenapa di situ? Kan ada Sunda Kelapa. Enggak, takut sandal saya hilang. Nah, jadi jangan dikira kita cuma di Sunda Kelapa sering kehilangan barang. Tetangga kita juga ternyata suka sering kehilangan tas juga. Sama juga, enggak tahu malingnya apa sama atau enggak. Enggak tahu kalau dibuka KTP maling itu KTP-nya kolom agamanya apa, Allahu a'lam. Mungkin kolom agamanya kosong. Karena kalau orang Islam enggak mungkin tuh. La yasriqus sariq fa huwa mu'minun, enggak mungkin orang itu bisa jadi maling kalau ada iman di dalamnya. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu. Allah atau Tuhan, dia yang dikenal oleh orang yang mengenalnya tidak dengan pikiran. Kadang-kadang sia-sia pencarian kita itu kalau mencari Tuhan dengan akal pikiran. Gak bisa. Mau menangkap ikan paus dengan membawa jarum. Bisa nggak menjinakkan ikan paus raksasa itu dengan jarum? Ya kalau mau menangkap ikan paus itu ya bawa tombak besar gitu kan. Akal ini adalah seperti jarum. Nah sedangkan yang kita akan cari itu raksasa. Apa bisa? Enggak. Jalaluddin Rumi, ya. Kenapa akal ini enggak bisa memahami Allah? Seperti kata ini kan, dia yang dikenal oleh orang yang mengenalnya tidak dengan pikiran. Jika engkau mengatakan aku mengenalnya dengan baik, aku sudah mengenal Allah dengan baik, maka engkau sesungguhnya tidak mengenalnya. Engkau hanya menganggap persepsi yang diciptakan Tuhan melalui kesadaran dirimu. Hati-hati di sini Bapak Ibu. Ini kita sudah di tingkat advance nih. Jangan-jangan yang kita sembah selama ini imajinasi dalam pikiran yang kita ciptakan, bukan Allah yang sesungguhnya. Di sini kita diingatkan, kalau ada orang yang mengaku-ngaku, aku sudah mengenal Allah. Bagaimana? Oh, pokoknya putih bersih dan sebagainya. Orang India, orang Hindu, orang Buddha, neti. Bukan. Ya. Kalau begitu, Allah yang bersemayam di arasy dengan imajinasi ada kursinya di situ, kursi goyang, neti. Bukan. Nanti kita minggu depan kita akan bahas apa yang dimaksud dengan di sini nanti ada istilah katepatik dan apopatik. Apopatik dan katepatik. Saya tidak jelaskan di sini. Ya, nanti contohnya apa itu Quran? Quran ialah yang bukan kursi. Salah enggak? Benar, tapi jauh banget definisinya itu. Komputer ialah yang bukan meja, yang bukan kursi,
yang bukan gelas. Ya. Ini nanti seru pembahasannya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, tasawuf yang lebih tinggi itu ketika kita sudah mulai mensinergikan antara akal pikiran dan rasa dan rasio itu menyatu, itu akan menghasilkan haqqul yakin. Mana yang paling Bapak Ibu bisa mencapai haqqul yakin? Satu, ini multiple choice ya Bapak, jangan dijawab dulu. Aku sangat yakin kalau apa yang akan aku yakini itu, pertama, aku melihatnya langsung. Ya. Aku mengetahui apa yang ingin saya ketahui itu. Dan aku merasakan apa yang saya yakini itu. Dan cara untuk mengetahuinya itu adalah dengan cara akal. Kenapa aku yakin itu? Karena masuk akal, karena keyakinan meskipun gak masuk akal. 3, di samping masuk akal juga terasa. Nah ini saya akan tanya, mana yang paling meyakinkan Bapak Ibu? Nanti multiple choice ya. A, ya, masuk akal, sungguh pun tidak masuk di hati. B, masuk di hati, sungguh pun tidak masuk akal. C, masuk akal dan masuk di hati. Mana yang menjanjikan haqqul yakin? C. Nah kita di sini belajar C. Kalau tarekat choice-nya adalah B. Kalau filsafat choice-nya adalah A. Di Sunda Kelapa choice-nya adalah C. Mana yang lebih hebat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tapi kita tidak boleh ego, enggak boleh bangga. Jangan-jangan yang kita tangkap inilah yang benar, ternyata di dalam kulit masih ada kulit, di dalam kulit masih ada kulit, di dalam kulit masih ada kulit. Itulah bawang. Di atas langit ternyata masih ada langit, di atas langit masih ada langit. Langit ketujuh yang puncak ternyata masih ada di atasnya, Sidratil Muntaha. Ternyata masih ada arsy di sana itu. Di atas langit ada langit, di dalam kulit ada kulit. Sepintar apapun orang itu tidak boleh sombong. Cirinya orang pintar semakin tawadu. Cirinya orang bodoh, orang pintar baru belajar sudah congkaknya minta ampun. Semuanya orang salah kecuali dirinya. Semua yang berbeda dirinya adalah salah. Ketika orang masih suka menyalahkan orang lain, pertanda apa Ibu Bapak? Orang pintar baru, orang kaya baru, ya kayak orang punya mobil baru, punya SIM baru, nggak mau tinggal di rumah, bawa mobil barunya terus ya. Tapi kalau orang yang sudah matang, diparkir sekian banyak mobil mewah, lebih enak baca Quran. Sama dengan jemaah Sunda Kelapa kan. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada pertemuan kita akan datang. Makin kesana makin mendalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.